Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salam damai dan sukacita bagi kita semua, karena kasih Tuhan Allah Sang Kepala Gereja kepada kita sekalian. Maka pada hari ini, Minggu 2 Juli 2023, kita bersama-sama mengikuti pemberkatan dan peresmian Gereja Kristus Raja Semesta Alam Stasi OHL, Menara Lonceng Gereja GPM Ebenezer, serta Pastori Jemaat GPM OHL. Selamat mengikuti kilas balik agama Katolik masuk OHL dan hidup toleransi antar umat Kristen Protestan dan Katolik di Woma Elbanyel Monselis OHL. Masyarakat OHL pada mulanya belum mengenal karya Tuhan melalui kepercayaan yang saat ini dipeluk baik agama Kristen Protestan maupun Katolik. Namun sukacita dan damai sejahtera Allah tercurah di Woma Elbanyel Monselis ketika para pembawa karya keselamatan memasuki Nusantara, termasuk di OHL tercinta, salah satunya agama Katolik. Kehadiran agama Katolik di OHL melalui sebuah proses perjalanan panjang untuk membawa Injil hadir di sini, karena manusia masih hidup dalam kepercayaannya sendiri-sendiri. Tak gentar dan tak goyah ketika para misionaris memasuki OHL dengan sebuah keyakinan bahwa Kristus adalah Raja kita, akan memberikan kuasa dan Roh Kudus untuk karyanya di sini. Bahwa agama Katolik hadir di Kepulauan K pertama diawali kedatangan Pastor Johannes Kusters SJ dan Pastor Johannes Boms SJ tanggal 1 Juli 1888. Pastor Kusters melaksanakan pembaptisan pertama di Desa Langgur kepada seorang gadis bernama Maria Sakbau pada tanggal 13 Juli 1889. Tanggal ini selanjutnya tercatat sebagai kebangkitan kembali misi Katolik di Kepulauan K. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus yang mendiami jiwa-jiwa saat itu menerima Yesus sebagai juru selamat dengan ajarannya, maka agama Katolik hadir dengan ajaran suci untuk memperoleh keselamatan kekal di bumi Elbanyel Monselis OHL pada tahun 1908 saat kehadiran Pastor William Kamerbeck MSc selaku pembawa agama di OHL dan diterima oleh Bapak Sam Saklil. Sekaligus baptisan pertama dilakukan oleh Pastor William Kamerbeck MSc kepada Aloysius Banma Saklil. Anak yang lahir 14 Oktober 1908 tersebut lahir dari pasangan Bapak Sam Saklil dan Mas Kim Farneubun, menerima sakramen baptisan pada tanggal 30 November 1908. Dari sinilah pertama kali secara suci ajaran Katolik mulai bergema di OHL bumi Elbanyel Monselis. Walaupun sebelumnya masyarakat OHL yang berdiam di kampung saudara kami Ohai Watuang, beberapa orang sudah dibaptis sekaligus menerima dan memeluk ajaran agama Katolik, di mana saat itu pimpinan misi di bawah kepemimpinan Pastor Matias Nens MSc. Berjalannya waktu sehingga pertumbuhan dan bertambahnya umat yang menerima ajaran Katolik, sehingga dibangunlah sebuah gereja pertama oleh Pastor William Kamerbeck MSc. Dan karena perkembangan ini sehingga dibangun gereja kedua di lokasi yang berbeda. Karena begitu besar karya Yesus di negeri ini dan umat semakin bertambah, akhirnya gedung permanen berdiri tegak sejalan dengan perkembangan dibangun gereja ketiga tersebut bermotif lukisan perjalanan penderitaan Yesus, namun berada pada lokasi yang berbeda. Waktu berlalu dan karena termakan usia, sehingga gereja baru atau gereja keempat ini berada pada lokasi yang sama, yaitu di lokasi gereja ketiga, harus dibangun yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2017, di mana peletakan batu pertama oleh Uskup Keuskupan Timika, Monsinyur John Philip Saklil MSc, putra asli OHL, bersama Pastor Paroki Waur, Bapak Pastor Franz Lesomar MSc. Namun pekerjaan berhenti total saat dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa di sorga Uskup Keuskupan Timika almarhum Monsinyur John Philip Saklil MSc pada tanggal 3 Agustus 2019. Pekerjaan dilanjutkan melalui sebuah pergumulan dan kerja keras, diawali sejak 16 Juli 2022
dengan pembentukan panitia dengan Ketua Panitia Markus Betaubun. Bersama Dewan Stasi dan Pastor Paroki, Pastor Frans Lesomar bergerak maju dengan doa yang tak henti bersama umat menyelesaikan rumah Allah ini, serta dukungan pemerintah daerah maupun keluarga di tanah rantau, baik di Ambon, Papua, Aru hingga ke Pulau Jawa, serta seantero negeri ini. Dengan segala keterbatasan, kami yakin bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan terbesar pembangunan Gereja Kristus Raja Semesta Alam, Stasi OHL, dan akhirnya selesai bukan karena kekuatan kami, namun karena kuasa Tuhan. Walaupun sederhana, namun kami bangga karena rumah Tuhan ini dibangun dengan keringat dan air mata serta jiwa raga untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu, sejak awal para pastor yang bertugas melayani pada paroki Wetuar Waur sampai ke kami di Stasi OHL berjumlah 28 pastor sejak Pastor Kamerbek MSC tahun 1908 dan sampai saat ini yang bertugas Pastor Frans Lesomar MSC. Di negeri Ewab yang diberkati ini telah melahirkan 3 sosok uskup, yaitu Monsinyur Yosef Tethol MSC, dan 2 uskup terlahir dari darah dan daging kami, yaitu almarhum Uskup Keuskupan Timika Don Philip Saklil, Uskup Diosis pertama asal Kepulauan Kei dari Bumi Elbanyal Ngonselis OHL, dan Uskup Diosis kedua asal Kei yang merupakan Lar Imbaba atau darah dan daging kami yang mulia Monsinyur Senong Mutra Projo, Uskup Keuskupan Amboina, yang telah dipesan bahwa beliau adalah Lar Imbaba dari Rahan Monlak Rahang Metan Seran Inso Amemlar Ohewawur, yang dikenal dengan paket sempurna hidup toleransi. Pertama, nenek saya dari pihak bapak adalah seorang Protestan asli dari OHL. Karena itu keluarga besar saya waktu saya kecil di Waur, tempat libur adalah nenek di Rahang Metan, mereka di OHL Buswaring, semua yang di kampung bawah itu. Justru saya tidak terlalu kenal orang-orang Katolik OHL kampung atas, karena om, tante, dan nenek semua mereka masih di bawah di kampung Protestan. Sementara om saya dari pihak mama lebih banyak adalah orang Banda Ela, jadi sekitar pelabuhan itu semua saya punya om Paranjanan, mereka ada di situ. Mau dikatakan bahwa sebenarnya saya adalah paket yang agak lengkap. Hari ini kami menunjukkan bahwa bunyi lonceng toleransi sebagai kekuatan persatuan dan perdamaian akan bergema diawali dari Woma Elbanyal Ngonselis OHL, walaupun gong perdamaian berbunyi mulai dari kota Ambon. Karena momentum 2 komunitas agama melakukan ritual gerejawi secara bersama-sama, kami yakini ini pertama kali bahwa nilai toleransi bergema di tapal batas Ursiu dan Lorlim ini menjadi sejarah baru hidup Aini Ain Naatanat Ewab Nisiksikat. Karena itu, di negeri ini selalu mengedepankan kebenaran dalam toleransi antar sesama, termasuk hidup beragama. Bahkan sejarah mencatat, negeri ini pernah didiami keluarga besar Wandan atau Banda Eli dengan air yang ada di area masuk Tanjung Yewatsang. Para leluhur kami memberi arti nama OHL atau Desa El. El nama yang memiliki makna, bukan sekedar memberi. Karena El dalam bahasa Ibrani, kata Allah disebut dengan berbagai kata. El misalnya yang artinya Allah yang kuat, selaras dengan maksud besar leluhur kami, yaitu menjaga tapal batas Ursiu dan Lorlim. Ada pepatah piring di dapur bisa tatoki, apalagi hidup bersama. Maka dalam kelompok masyarakat termasuk kami, ada hal-hal yang mungkin meresahkan, namun semua kami lewati dengan kasih dan sayang Tuhan, karena tidak ada hukum yang baik selain hukum kasih. Hal ini terbukti dari awal pembangunan dan detik-detik akhir pekerjaan pembangunan Gereja Kristus Raja Semesta Alam Stasi OHL, dihadiri Bapak Bupati Maluku Tenggara M. Tair Hanubun, yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Woma Elbanyal Ngonselis OHL, menyaksikan betapa luar biasa kebersamaan antar masyarakat dengan berbagai perbedaan, menyatu hati dan perasaan untuk membangun rumah Allah ini, serta menara lonceng gereja Ebenezer maupun pasturi jemaat GPM OHL.
Tak berlebihan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Pastor Frans Lesomar, MSc, serta Ibu Pendeta Elsa Pea atas pembangunan sarana dan prasarana ibadah ini, serta semua pihak yang tak sempat kami sebut namanya maupun keluarga besar OHL dan Pertalian di mana saja berada. Terlebih khusus pemerintah daerah Maluku Tenggara yang mendorong percepatan pembangunan sarana ibadah ini, baik Katolik maupun Protestan. Kata firman Tuhan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tabahlah, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketahuilah bahwa jeripayamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Doa kami juga selalu kami titipkan, di mana proses pekerjaan ini telah dipanggil ke rumah Allah Bapa di sorga, Bapak Uskup John Philip Saklil dan Wakil Ketua Majelis Jemaat sekaligus Wakil Ketua Panitia kegiatan ini, Bapak Penetua Nathaniel Welem Putnarubun, yang mana saat finishing pekerjaan pastori serta menara lonceng dipanggil pulang yang kuasa. Semua ini takkan kami balas, hanya doa dan harapan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan hambanya dan umat di setiap perjalanan pergumulan hidupnya. Ame maste hartafo amfiang wai, bo amem fang nanan i nan lil im ya baba sewat waktu ain, idok famehe nalidar kerjo liian.